Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Salawat serta salam tidak luput untuk kita aturkan kepada junjungan kita, panutan kita, teladan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga dan juga seluruh sahabatnya yang telah membuktikan ketulusan niat, perjuangan, dan pengorbanan hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada mereka, menjamin surga untuk mereka sedari mereka masih hidup. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mempertemukan kita, menyatukan kita dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW kelak di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kalau Anda ingat atau sadar bahwa jiwa Anda harus dibasuh, maka proses membasuh jiwa itu harus dilakukan secara pelan-pelan, melalui proses yang alami yang harus dijalani oleh setiap orang, bukan hanya Anda. Tapi para sahabat pun ternyata sa'atan sa'ah. Inna hadzal din matin, kata Nabi SAW. Sejatinya agama ini kokoh. Agama ini berat. Fa'awghilu fi birifkin. Maka jalankanlah agama ini dengan lembut. Sedikit demi sedikit. La takun kal munbatti. La ardhan qata' wa la dhahran abqa. Demikian petua sebagian salaf dulu. Janganlah kalian itu memaksakan dirimu. Bagikan orang yang menempuh satu perjalanan panjang. Dipaksakan, dipacu terus kendaraannya, kudanya. Dia tidak mau berhenti. Akhirnya apa yang terjadi? Kudanya, kendaraannya mati, kelelahan. Mati kelelahan. Akhirnya karena kendaraannya mati kelelahan. La ardan qata' wa la dharan abqa. Dia tidak sampai ke tujuan. Dan juga tidak lagi memiliki kendaraan. Apa yang terjadi? Tidak akan pernah sampai. Iman itu harus dibersihkan secara pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Sebagaimana Anda menodai iman Anda, menodai jiwa Anda juga sedikit demi sedikit. Maka proses pembiasaannya pun, pembersihannya pun juga sedikit demi sedikit, pelan-pelan. Tidak bisa tergesa-gesa. Dan itu juga melalui proses alami. Sekedar untuk menghapuskan satu dosa saja. Anda harus mempersiapkan, Anda harus bersiap diri, Anda harus membiasakan diri agar suatu saat dosa tersebut, amalan maksiat tersebut, betul-betul Anda bisa tinggalkan seutuhnya. Bisa Anda tinggalkan seutuhnya. Tidak bisa sekonyong-konyong. Ya. Sehingga harus ada proses dan tahapan yang Anda lalui. Ingat bahwa umat-umat sebelum kita dibinasakan juga bukan sekali dosa kemudian langsung dibinasakan. Datangnya murka Allah itu ternyata juga bertahap. Setelah sekian lama peringatan-peringatan diberikan, baru datang azab. Sebaliknya pun demikian. Pertolongan Allah juga tidak datang sekonyong-konyong. Sekali Anda mendapatkan derita, sekali Anda berdoa langsung datang pertolongan Allah. Tidak demikian. Tetapi prosesnya panjang. Dikisahkan bagaimana 3 orang sahabat yang berbuat dosa. Tidak ikut peperangan dalam perang Tabuk. Padahal telah dipanggil, diseru oleh Nabi SAW untuk ikut perang dalam perang Tabuk. Namun 3 orang tersebut, salah satunya adalah Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala, karena terus menunda, sampai akhirnya fatal tidak ikut dalam peperangan tersebut. Beliau menyesali. Setelah sadar bahwa tidak lagi ada yang bersama beliau di kota Madinah selain orang-orang munafik atau orang yang memiliki udzur. Beliau menyesali perbuatannya. Beliau datang kepada Nabi SAW mengakui dosanya. Beliau memohon untuk diampuni. Beliau memohon kepada Nabi untuk dimohonkan ampunan. Beliau siap menerima hukuman apapun yang akan ditimpa oleh Nabi SAW kepada beliau. Namun apakah seketika taubat beliau langsung diterima oleh Allah SWT? Seketika dosanya dihapuskan oleh Allah SWT? Tidak. Berbulan-bulan ia harus menjalani proses pembersihan dirinya. Diboikot oleh Nabi SAW, dibiarkan. Tidak satu pun sahabat yang diizinkan untuk berbicara dengannya.
berinteraksi dengannya sebagai hukuman sosial. Dia harus menjalani proses hukuman tersebut. Untuk apa? Membersihkan dosa, karena ternyata ia bersama dua orang sahabatnya tertinggal dari perang Tabuk. Bukan seketika tiba-tiba langsung meninggalkannya, namun melalui proses menunda. Oh, besok, sampai akhirnya betul-betul tidak lagi ada kesempatan untuk menyusul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka taubatnya pun juga demikian, selangkah demi selangkah. Harus ada proses alam yang Anda jalani. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa keimanan itu hanya bisa didapat melalui proses tahap demi tahap, sedikit demi sedikit. Demikian pula dosa itu terjadi dalam diri Anda, jiwa Anda menjadi betul-betul terbelenggu dengan dosa, itu juga tidak sekali Anda berbuat langsung seperti itu. Ada proses yang telah Anda jalani. Maka kembalinya pun demikian. Anda pun membersihkan jiwanya juga secara bertahap. Proses alami. Itu kuncinya. Ikuti tahapannya. Itulah rahasianya. Anda tidak bisa mendapatkan kesucian jiwanya dengan sekali beristighfar. Hanya sekali sholat malam. Hanya sekali berdoa, tidak. Kesucian jiwa tidak hanya didapat dengan doa, tetapi dengan pembiasaan diri amal soleh. Anda awali dari yang wajib. Sedikit demi sedikit Anda tambah dengan amalan yang sunnah. Sedikit demi sedikit Anda meningkatkan, membenahi amalan Anda agar lebih sempurna, agar lebih khusyuk, lebih ikhlas dalam beramal. Tidak bisa sekonyong-konyong. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.